Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan penggunaan Simpang 3 Jalan Lemena pada Rabu 18 September 2024 lalu. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan median jalan serta pengoperasian lampu lalu lintas atau traffic light di kawasan tersebut. Menurut pakar transportasi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Lucky Careless, penggunaan jalan yang baru dibuka itu berdampak signifikan terhadap kemacetan. Bahkan dirinya pernah mengalami langsung dampak kemacetan tersebut. Fenomena tersebut sempat diabadikan dan dibagikan melalui salah satu media sosialnya hingga menjadi viral. Dari postingannya itu, Dr. Lucky menerima berbagai tanggapan, di mana sebagian besar merupakan keluhan masyarakat terkait pembukaan median jalan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut seharusnya melewati uji publik terlebih dahulu, guna menilai dampak yang akan ditimbulkan. Nah, kalau saya melihat bahwa perlu kayaknya ini kan sudah dilakukan pembukaan itu, terus pemasangan traffic light kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, seharusnya kan ada semacam uji publik dulu dari pemerintah, kan melihat sejauh mana efek dari atau dampak dari kebijakan itu. Nah, sebenarnya kalau saya sih belum terlambat sebenarnya. Kalau misalnya dia menganggap dalam 1 minggu atau 2 minggu, 3 minggu setelah dibuka itu ternyata ada efek yang lebih besar, sebaiknya perlu dikaji ulang. Dalam artian bahwa ada tindakan, kan belum terlambat sebenarnya, ya kan? Daripada efeknya nanti lebih panjang lagi. Nah, itu sebenarnya kalau yang saya melihat. Dr. Lucky menambahkan jika alasan pembukaan jalan dan pengoperasian lampu lalu lintas ini adalah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Simpang 3 depan pintu 1 Unhas, maka seharusnya penanganan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan di lokasi tersebut. Kalau berbicara mengenai kenapa bisa macet, tentunya kan banyak ya. Saya baca tadi pagi sempat bahwa alasan kenapa itu harus dibuka karena untuk mengantisipasi katanya banyak yang melanggar. Jadi dia tidak putar di depannya Carrefour, tapi dia malah lawan arah kan. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara apa, ada petugas di situ. Jadi ada punishment kan. Kalau kita membiarkan orang seperti itu kan juga salah. Karena kan ada aturan. Dan masyarakat atau saya sendiri misalnya, kalau tidak ada punishment saya bisa berbuat apa saja. Nah, itu juga perlu pendidikan berlalu lintas, tertib aturan, dan itu harus ada penegakan hukum di situ. Nah, sekarang saya pikir apa yang terjadi hari ini, saya pikir masih bisa kok dievaluasi, belum terlambat seperti itu. Namun menurutnya segala jenis kebijakan memang akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Pada akhirnya bukan hanya pemangku kebijakan yang perlu berbenah diri akan kebijakan yang dibuat, namun seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya pengguna jalan, untuk selalu tertib dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Pemerintah diharapkan untuk terus menggalakkan kampanye dan mengedukasi masyarakat dengan lebih intens mengenai tata berlalu lintas yang baik dan benar. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV.